Plagiarisme adalah suatu tindakan mencipta atau meniru hasil karya orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan hasil karya tersebut diakui sebagai hasil karya diri sendiri. Dasar hukum mengenai plagiarisme yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Menurut Sulistyo tahun 2011, ada beberapa tipe plagiarisme, yaitu yang pertama, plagiarisme kata demi kata. Pada tipe ini, penulis menggunakan kata-kata penulis lain atau sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber. Pada tipe ini, penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, yaitu plagiarisme kepengarangan. Pada tipe ini, penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu self-plagiarisme. Adalah penulis mempublikasikan satu artikel lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self-plagiarisme adalah bahwa kita mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya, karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga, pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Adapun penyebab terjadinya plagiarisme yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang aturan mengutip dan referensi. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mengatasi beban kerja dan keterampilan manajemen waktu yang buruk. Yang ketiga, tekanan untuk mendapatkan prestasi yang bagus. Yang keempat, kurangnya motivasi untuk berprestasi. Dan yang kelima, kemalasan dan faktor budaya. Adapun cara menghindari plagiarisme yaitu dengan menggunakan kutipan atau parafrase. Parafrase itu sendiri adalah menggunakan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap mencantumkan sumbernya atau kutipan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut yaitu pada pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Kemudian, pada pasal 70 menyatakan bahwa lulusan yang karya ilmiahnya yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian adapun Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi, maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi seperti teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Adapun software anti plagiarisme yang salah satunya yaitu menggunakan Mendeley. Mendeley itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Elsevier yang digunakan untuk mengelola, membagi, dan mencari karya tulis ilmiah yang dikerjakan secara online. Mendeley tersedia dalam bentuk web, desktop, dan aplikasi. Ketiganya bisa terintegrasi
dalam satu pekerjaan penelitian baik perseorangan maupun kelompok.